Selamat malam saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Celote Aki. Aki Rukman. Inilah Aki Rukman. Rukman, wajah sejuk tapi beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, memasuki episode ke-19 ini mulai ada permintaan ke Aki. Setelah Aki cerita tentang KIE awal, ada yang bertanya, orangnya non jauh di sana, kenapa Ki di BKKBN ini kita memakai istilah KIE, tidak memakai istilah penyuluhan, tidak memakai istilah penerangan, atau zaman kiwari, zaman sekarang itu zaman now dengan istilah sosialisasi. Aki akan sedikit mengurai. Jadi begini, ketika kita melaksanakan program ini melalui LKBN, Lembaga Keluarga Berencana Nasional, tahun 1968, kita tidak banyak berkiprah dan menunjukkan apa-apa ciri khas kita. Yang penting saat itu penataan bagaimana ini program dilaksanakan. Tapi ketika dievaluasi tahun 1970, ternyata dengan nama lembaga itu kurang banyak menghasilkan. Akhirnya kita diganti namanya menjadi BKKBN. Ingat ya, dibolak-balik nih sama Aki, yaitu dengan Kepres nomor 8 tahun 70 yang ditandatangani pada 22 Januari 1970. Karena kita statusnya badan koordinasi, maka tugas yang utama itu adalah K. Apa itu K? Yaitu komunikasi. Komunikasi. Jadi kita harus berkomunikasi. Kepada siapa? Kepada semua pihak yang akan melaksanakan program keluarga berencana. Ingat kan bahwa kita itu ada yang disebut dengan struktur BKKBN, ada yang disebut dengan Dewan Pembimbing yaitu para menteri terkait, dan juga ada unit pelaksana. Nah, kalau begitu tugas kita itu adalah yang utama itu komunikasi. Dan itu sampai sekarang. Makanya sekarang ini katanya kok BKKBN menjadi badan pelaksana. Tapi ya mungkin ini karena perkembangan situasi ya. Tapi kalau menurut hakikatnya kita tetap adalah badan koordinasi. Nah, koordinasi itu bisa terlaksana karena dimulai dengan komunikasi. Tidak mungkin ada koordinasi kalau tidak ada komunikasi. Kemudian tidak mungkin ada komunikasi kalau kita tidak ketemu. Apa yang harus ketemu? Yang harus ketemu itu apa? Yaitu hati. Aki ulangi. Koordinasi bisa terlaksana karena adanya komunikasi. Ya, komunikasi itu bisa terlaksana kalau kita ketemu. Baik itu ketemu virtual atau kita tatap muka. Apakah itu namanya silaturahmi, apakah itu namanya anjang sono, dan lain sebagainya.
Dan pada saat kita berkomunikasi, kita itu harus ketemu, dan kalau ketemu itu apa yang harus ketemu? Yaitu hati. Jadi kita itu menyatukan hati dengan orang-orang yang pelaksana itu. Makanya dulu kan diatur bahwa mobil unit penerangan itu tidak di kita. Awal program itu yaitu adanya di Departemen Penerangan. Karena Departemen Penerangan adalah ketua KIE, ya, ada anggotanya, ada Departemen Agama, ada Departemen Sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama itu komunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang-orang yang tertuang di dalam Kepres nomor 8 itu dan juga kepada semua orang lain. Jadi komunikasi tugas ketemu. Kalau kita itu kalau begitu kita tidak melaksanakan penyuluhan ya Ki. Tidak, penyuluhan tetap dilaksanakan tapi dilaksanakannya oleh unit pelaksana. Makanya pada saat itu PLKB itu tidak disebut penyuluh KB, tapi petugas lapangan keluarga berencana. Maksudnya petugas lapangan keluarga berencana ini adalah orang yang menjadi katalisator, yang menjadi dinamisator, ya bila perlulah provokator lah, semua yang melaksanakan. Jadi pembuatan jadwal dan lain sebagainya. Itulah hakikat daripada komunikasi. Ya, jadi KIE itu komunikasi, tetap penyuluhannya kita dilaksanakan oleh kita semua. Mungkin kalau sekarang juga itu yang dilaksanakan, salah satunya adalah semakin banyaknya, apalagi sekarang sudah masuk ke yang Aki sebut, yaitu dimensi ketiga, dimensi pelembagaan dan pembudayaan. Itu yang. Kemudian yang keduanya, I-nya itu informasi. Informasi itu adalah berita. Berita itu warta. Warta itu adalah bewara. Semualah. Jadi kita selalu membawa bewara. Nah di sini mungkin yang disebut dengan penyuluhannya masa kini. Jadi tugas utama K, tugas kedua I. I itu apa? Informasi. Informasi kepada siapa? Informasi kepada orang yang mau melaksanakan. Makanya dulu kan ada disebut sasaran langsung, sasaran tidak langsung. Tokoh masyarakat itu sasaran tidak langsung, diberi informasi oleh kita supaya dia memberikan lagi penyuluhan kepada masyarakat secara umum. Ya, itu yang berikutnya informasi. Nah, yang terakhirnya adalah edukasi. Edukasi itu adalah pendidikan. Kita itu memberikan pendidikan ke semua masyarakat. Pendidikan yang pertama adalah perubahan sikap dari keluarga besar menjadi keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Aki ulangi lagi. Kalau terjadi keluarga besar dan bahagia dan sejahtera, itu bukan ranah kita. Kalau ranah kita mah keluarga kecil yang diusahakan bahagia dan sejahtera. Begitu ya. Nah, di pendidikan ini kita mulai bagaimana mendidik masyarakat supaya rajin. Rajin apa? Rajin menggunakan kontrasepsi. Rajin meminum pil. Rajin disuntik berkala. Rajin memeriksakan orang setelah dipasang spiral. Itu pendidikan, itu edukasi. Kemudian kita mendidik juga masyarakat dengan bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita. Bagaimana mendidik masyarakat supaya bisa memelihara kelapa hibrida. Mendidik kita bagaimana supaya kita merubah sikap masyarakat dari nyimpen duit di bawah bantal, nyimpen duit di lemari, pindah menjadi nyimpen duit di bank. Dipancing dengan takesra, tabungan keluarga sejahtera yang hanya 2.000 per rekening atau per orang. Ini diketawain sama orang karena orang menyebutnya ini adalah modal atau 20.000 dengan kukesra. Kukesra itu kredit usaha keluarga sejahtera yang untuk tukang goyen, tukang segala macam ya jualan.
itu bukan modal, tapi modul. Kalau modul itu pendidikan itu ya. Modul bagaimana orang. Ternyata itu yang 2.000 per rekening itu nambah dan banyak sekali. Tak keserah itu tabungan keluarga sejahtera ini. Bukan 2.000, mereka yang biasa nyimpan duit di bantal, nyimpan duit di rumah, nyimpan duit di emas, mulai mengenal penyimpanan uang di mana? Di bank. Ada lagi yang pendidikan kita, bagaimana mereka hidup berkelompok. Hidup berkelompok ini adalah hidup yang berkaitan baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat non-ekonomi. Pendidikan bersama di BKB, riungan bersama di BKR, ya, bagaimana mengelola lansia, itu adalah edukasi. Jadi edukasi kita itu tidak hanya sekedar memberitahu, tapi kita membimbing, mengevaluasi, ya, memantau. Ya lah, kalau zaman sekarang mah yang disebut dengan apa? Rutinisme kita itu make up dengan mekanisme operasional, ya. Dari mulai kita input, proses, output, efek, dan dampak. Itu saja pertanyaan kepada yang bertanya kenapa kita menggunakan KIE. KIE itu lebih tajam dan lebih sempurna dari hanya sekadar kita menyampaikan penyuluhan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.